Kali ini kita akan bedah satu kasus yang cukup serius, datanya dari Pontianak. Ini penting banget karena kita bisa lihat gimana proses hukum bekerja dalam kasus kekerasan seksual. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana kasus ini bisa sampai terungkap dan langkah apa aja yang udah diambil buat mencari keadilan. Oke, kita langsung aja ke poin utamanya ya. Jadi di Pontianak, seorang paman ditangkap. Tuduhannya? Dugaan kekerasan seksual. Dan yang jadi korban adalah keponakannya sendiri, yang usianya masih di bawah umur. Nah, ini nih titik awal dari semua cerita yang akan kita urai. Terus gimana ceritanya kasus ini bisa sampai ketahuan? Nah, ini dia kuncinya. Semuanya berawal dari laporan keluarga korban. Laporan inilah yang kemudian bikin aparat langsung bergerak. Coba kita lihat lebih dalam detailnya. Detail kasusnya ini yang sudah dikonfirmasi sama Satreskrim Polresta Pontianak benar-benar bikin miris. Coba bayangin, tersangkanya itu paman kandungnya sendiri, korbannya anak di bawah umur. Dan yang paling bikin nyesek, lokasinya itu di rumah korban sendiri, tempat yang harusnya jadi paling aman kan? Nah, sekarang coba kita urutkan kejadiannya. Penting banget nih kita tahu lini masanya, biar kita paham konteksnya secara utuh, gimana semua ini bisa terjadi menurut laporan yang ada. Oke, bisa kita lihat di sini ya, ada dua insiden utama yang dilaporkan dalam waktu yang berdekatan. Yang pertama itu di bulan Desember 2025, terus yang kedua di awal Januari 2026. Nggak lama setelah itu, tanggal 14 Januari, akhirnya laporan resmi dibuat ke polisi. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu apa sih yang terjadi di tanggal-tanggal itu. Oke, kejadian pertama. Menurut laporan, ini terjadi di bulan Desember 2025, sekitar jam 10 pagi. Jadi korban ini lagi duduk di ruang tamu setelah mandi. Tiba-tiba, tersangka datang mendekat dan langsung mencium lehernya. Tapi yang penting dicatat di sini, korban nggak diam aja. Dia sempat melawan dengan menepis pelaku. Sayangnya, kejadian itu terulang lagi, tepatnya tanggal 9 Januari 2026. Nah, menurut keterangan, momennya itu pas setelah sholat Jumat, jadi kondisi rumah lagi sepi, tersangka diduga masuk ke kamar korban yang lagi main HP, terus memijat pahanya, sampai akhirnya menyentuh area sensitif korban. Nah, setelah kejadian kedua ini, ada satu momen yang jadi titik baliknya. Momen yang sangat krusial. Disinilah situasinya berubah total. Dari yang tadinya mungkin tersembunyi, jadi sebuah kasus yang diselidiki secara resmi. Dan titik baliknya itu ada di dua langkah ini. Ini penting banget. Pertama, korban akhirnya memberanikan diri buat cerita ke ibunya tentang semua yang dialami. Kita tahu, ini butuh keberanian yang luar biasa kan? Nah yang kedua, keluarganya nggak tinggal diam. Mereka langsung ambil langkah tegas, melaporkan kejadian ini secara resmi ke polisi. Tanpa dua langkah ini, mungkin ya, kasus ini nggak akan pernah sampai ke permukaan. Terus setelah laporan masuk, apa yang terjadi? Nah, kita lihat sekarang gimana respon cepat dari pihak kepolisian begitu laporan ini diterima. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Triperwanto, bahkan langsung memberikan pernyataan. Beliau bilang, kami bergerak cepat segera setelah adanya laporan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan. Dari sini aja udah jelas ya, polisi memandang kasus ini sangat serius dan langsung bergerak tanpa buang waktu. Dan prosesnya memang cepat banget. Begitu laporan masuk, Kasat Reskrim langsung pimpin timnya. Nggak lama tersangka berhasil ditangkap. Setelah itu, langsung diinterogasi. Dan poin kuncinya, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Jadi sekarang statusnya sudah ditahan secara resmi. Oke, tersangka sudah ngaku, sudah ditahan, sekarang kita masuk ke bagian konsekuensi hukumnya. Dan ini bukan main-main, karena tersangka ini dihadapkan sama tuduhan yang berlapis. Nah, di sini kita bisa lihat betapa seriusnya kasus ini di mata hukum. Jadi, tersangka ini nggak cuma kena satu undang-undang, tapi dua sekaligus. Yang pertama itu UU TPKS, atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini undang-undang yang relatif baru dan spesifik banget buat kasus kayak gini. Terus yang kedua, dia juga kena pasal dari KUHP yang baru. Pakai pasal berlapis kayak gini tuh artinya, perbuatan yang dituduhkan ini dianggap pelanggaran yang sangat berat dari berbagai sudut pandang hukum. Dan ini adalah lanjutan dari pernyataan Kapolresta tadi. Tujuannya sangat jelas, dan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Ini benar-benar jadi bukti komitmen ya, buat menegakkan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Jadi setelah kita lihat semua rangkaiannya, mulai dari keberanian korban melapor, respons cepat polisi, sampai jeratan hukum yang serius, kita sampai di satu pertanyaan penting di akhir. Kasus ini kan menunjukkan sebuah proses ya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya hukum, kalau ditegakkan dengan cepat dan tegas seperti ini, benar-benar bisa jadi jalan untuk memberikan keadilan yang nyata bagi para korban? Ini jadi bahan renungan penting buat kita semua.